Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adeoska Miranda Nenggolan dari kelas TK1A akan menjelaskan bagaimana proses penyaluran energi listrik sampai ke rumah 220 volt. Listrik pertama kali dihasilkan di pembangkit listrik. Pembangkit listrik dapat menggunakan berbagai sumber energi seperti pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU menggunakan batu bara atau gas alam, pembangkit listrik tenaga air PLTA menggunakan air sebagai sumber tenaga, pembangkit listrik tenaga surya PLTS menggunakan panel surya untuk menangkap energi matahari. Pembangkit listrik tenaga angin menggunakan kincir angin untuk memutar turbin. Di pembangkit listrik, energi mekanik, misalnya dari turbin uap atau air, diubah menjadi energi listrik menggunakan generator. Tegangan listrik yang dihasilkan umumnya berkisar antara 11 sampai 25 kV tergantung pada jenis pembangkitnya. Kedua, transformator peningkat tegangan atau step-up transformer. Setelah dihasilkan, listrik dari pembangkit akan melewati transformator step-up untuk meningkatkan tegangan menjadi lebih tinggi. Biasanya dalam kisaran 150 kV hingga 500 kV. Mengapa tegangan dinaikkan? Semakin tinggi tegangan, maka arus listrik yang diperlukan akan lebih kecil, sehingga mengurangi rugi-rugi energi saat listrik disalurkan melalui jarak jauh. Yang ketiga, jaringan transmisi. Setelah tegangan dinaikkan, listrik disalurkan melalui jaringan transmisi yang terdiri dari kabel-kabel besar yang menjangkau ratusan hingga ribuan kilometer. Kabel ini biasanya ditopang oleh menara transmisi besar. Jaringan transmisi tegangan tinggi ini menghubungkan pembangkit listrik dengan berbagai wilayah yang jauh dari sumber energi. Yang keempat, transformator penurun tegangan atau step-down transformer. Ketika listrik mencapai gardu induk, tegangan yang sangat tinggi tadi akan diturunkan melalui transformator step-down menjadi sekitar 20 kV hingga 70 kV, sehingga sesuai dengan kebutuhan distribusi di wilayah tersebut. Yang kelima, jaringan distribusi primer. Dari gardu induk, listrik dengan tegangan menengah 20-70 kV disalurkan melalui jaringan distribusi primer menuju gardu distribusi yang lebih dekat dengan konsumen, seperti kawasan perumahan, komersial, atau industri. Yang keenam, transformator distribusi. Di gardu distribusi atau di dekat kawasan pemukiman, terdapat transformator distribusi yang menurunkan tegangan dari sekitar 20 kV menjadi 220 hingga 230 volt yang sesuai untuk kebutuhan rumah tangga. 7. Jaringan distribusi sekunder. Dari transformator distribusi, listrik dialirkan ke rumah-rumah melalui jaringan distribusi sekunder. Ini adalah jaringan kabel yang kita lihat di sekitar jalan atau bahkan di bawah tanah. Di tahap ini, tegangan listrik sudah berada pada tingkat 220 volt yang sesuai untuk peralatan rumah tangga seperti lampu, TV, kulkas, dan lain-lain. Yang kedelapan, meteran listrik di rumah. Sebelum masuk ke dalam rumah, listrik akan melewati meteran listrik yang mencatat penggunaan listrik. Meteran ini dipasang oleh perusahaan penyedia listrik seperti PLN di Indonesia untuk memonitor konsumsi listrik oleh penghuni rumah. Kesembilan, sistem instalasi listrik di rumah. Listrik dari meteran kemudian disalurkan ke panel distribusi di rumah, yang membagi listrik ke berbagai ruangan melalui rangkaian kabel. Tegangan yang diterima adalah 220 volt, yang cocok untuk peralatan listrik rumah tangga standar di Indonesia. Terakhir adalah kesimpulan. Proses penyaluran listrik dimulai dari pembangkit listrik, melalui proses peningkatan dan penurunan tegangan di gardu-gardu dan transformator, hingga akhirnya tiba di rumah dengan tegangan yang aman dan sesuai untuk kebutuhan sehari-hari, yaitu 220 volt. Proses ini sangat penting untuk memastikan efisiensi dan keamanan dalam penyaluran energi listrik dari sumber hingga ke pengguna akhir.